Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Nur Aini yang akan menjelaskan tentang manajemen risiko di lembaga keuangan syariah. Langsung saja, manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa atau event yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Kemudian risiko juga dapat dibedakan atas dua kelompok besar, yaitu risiko yang sistematis dan risiko yang tidak sistematis. Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam risiko. Ada risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko strategik. Kemudian yang berikutnya adalah risiko-risiko yang dihadapi bank syariah. Yang pertama yaitu withdrawal risk, yang merupakan bagian dari spektrum risiko bisnis. Kemudian yang kedua, fiduciary risk, sebagai risiko yang secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak investasi, baik ketidaksesuaian dengan ketentuan syariah atau salah kelola terhadap dana investor. Kemudian yang ketiga adalah displaced short commercial risk, adalah transfer risiko yang berhubungan dengan simpan kepada pemegang ekuitas. Lalu yang berikutnya adalah risiko terkait pembiayaan berbasis natural certainty contracts atau NCC. Yang pertama yaitu default risk, risiko kebangkrutan. Risiko kebangkrutan ada industri risk, yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut: karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan, riwayat eksposur pembiayaan yang bersangkutan di bank konvensional, dan pembiayaan yang bersangkutan dengan bank syariah, terutama perkembangan non-performing jenis usaha yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya itu kondisi internal perusahaan nasabah seperti manajemen organisasi, pemasaran, teknis produksi, dan keuangan. Kemudian yang terakhir adalah faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah seperti kondisi grup Safia, keadaan force majeure, permasalahan hukum, pemogokan, kewajiban off balance sheet, dan lain-lain. Lanjutannya yang nomor 2 adalah recovery risk, atau risiko jaminan. Yang pertama, kesempurnaan pengiktanamin jaminan. Yang kedua, nilai jual kembali jaminan. Faktor negatif lainnya misalnya tuntutan hukum pihak lain atas jaminan, lamanya transaksi uang jaminan. Dan yang terakhir adalah kredibilitas penjamin. Kemudian berikutnya risiko terkait pembiayaan berbasis natural uncertainty contracts atau NUC. Yang dimaksud dengan analisis risiko terkait pembiayaan berbasis natural uncertainty ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis NUC seperti mudharabah dan musyarakah. Risiko terkait korporasi. Risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan. Terdapat beberapa analisis risiko yang terkait dengannya, yaitu overtrading, adverse trading, dan liquidity run.
Berikutnya adalah resiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan. Sebuah perusahaan mungkin saja mengambil komitmen kapital yang berlebihan dan menandatangani kontrak untuk pengeluaran berskala besar. Apabila tidak mampu untuk menghargai komitmennya, bank dapat dipaksa untuk dilikuidasi. Berikutnya adalah resiko yang timbul dari lemahnya analisis bank. Terdapat 3 resiko di dalamnya, yaitu analisis pembiayaan yang keliru, kreatif accounting, karakter nasabah. Kemudian manajemen risiko bank syariah. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, perbankan dan bank syariah khususnya memerlukan rangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usahanya. Pemetaan risiko bisnis membuat daftar berbagai risiko yang ada dengan mengelompokkannya ke dalam sebuah kuadrat tergantung tinggi rendahnya tingkat kemungkinan terjadi dan dapat berdampak kepada rugi yang besar atau kecil. Kemudian membuat peta yang menyajikan kajian perbandingan antara resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional yang menghadapi bisnis. Teknik mengidentifikasi dan menilai resiko. Yang pertama yaitu brainstorming groups. Penjabat atau pengawal dari berbagai satuan kerja berkumpul untuk mendiskusikan dan menyatakan pendapat. Workshop. Bank sebaiknya mulai memfasilitasi workshop yang fokus pada resiko yang akan menolong pegawai untuk menetapkan dan memprioritaskan tujuannya. Kemudian yang ketiga, questionnaires, satuan kerja operasional. Diperlengkapi dengan kuesioner yang berisi tujuan dan risiko yang mungkin timbul. Kemudian yang keempat yaitu self assessment. Para manajer melakukan self assessment dengan bantuan dari SKY, divisi keuangan dan kontrol, atau dari akuntan luar. Kemudian yang kelima, filters. Risiko dikaji terhadap beberapa filter seperti dampak yang tidak besar, risiko yang terkendali, rendahnya tingkat kemungkinan terjadi, dan lain-lain. Yang keenam, assessment metric. Metrik ini mencakup seperangkat pertanyaan yang meliputi elemen-elemen dari manajemen risiko dan pengendalian item. Kemudian ketujuh, risk identification templates. Satuan kerja mendapatkan templates yang akan membimbing mereka untuk mengidentifikasi dan mengkaji risiko mulai saat mereka merencanakan dan menjalankan proses. Kemudian yang kedelapan adalah bottom up risk assessment. Satuan kerja mengidentifikasi dan menilai risiko. Hasilnya diakumulasi di tingkat pusat. Kemudian yang berikutnya adalah value at risk model and worst case model. Model ini digunakan untuk menilai risiko dengan cara mengestimasi potensi rugi terhadap nilai sebuah posisi atau portofolio dalam satu jangka waktu tertentu berdasarkan faktor-faktor yang ada di pasar. Kemudian yang terakhir adalah prioritizing risk. Risiko akan ditempatkan atau diatasi berdasarkan jenjang masing-masing. Terima kasih telah didengarkan. Terima kasih juga
Jika ada kesalahan dari saya, mohon maaf atas ketidaksesuaian yang telah saya perbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.